Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang saya muliakan, wabil khusus orang tua kita, Tuan Guru Kiai Haji Rusdi Qurnain beserta Tuan Guru Kiai Haji Effendi LC, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indra-Giri Hilir, Bapak Wakil Anggota Dewan Bapak Haji Marianto beserta tokoh-tokoh masyarakat, para imam dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah serta peresmian Majelis Darul Rahman yang diadakan pada malam ini. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di malam ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, di dalam kehidupan kita ada 3 yang tidak boleh selesai. Pertama, kitab boleh selesai, mengaji kitab selesai boleh, tapi menuntut ilmu tidak boleh selesai. Karena Nabi bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dari sejak lahir Islam sudah mengajarkan kalimat takbir ke telinga anak kita. Isyarat di dalam buayan, Nabi itu yang ma'ayun malaikat dengan membaca tasbih. Maka isyarat kepada kita, apabila anak kita lahir, dengarkanlah ke telinga anak bacaan takbir, bacaan tasbih. Kada payahlah melakukan anak itu pakai lagu dangdut, payah. Kadang ma'ayun anak lagu dangdut, bantaikan sidin, di mana kemana, di mana
Akhirnya anak sudah gadis hilang. Malam kada bulik kemanakah Indo katanya. Salah seorang dari haloi sudah dikehendaki, lagu bingung dibantaikan. Abangnya juga ayun anak bara-bara pilih-pilih lagu main gula saja anak kada bulik belum. Salah fitnah orang tuanya. Padahal Nabi dan bilang sejak buayan ajarkan ilmu sampai kalian lahat masih ditalkini. Maka itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau menempuh hadir di majelis ilmu, ini tempat dibuat majelis ilmu karena ada kegiatannya. Kita hadir di sini dengan tulus ikhlas untuk menghormat memuliakan ilmu dan orang yang punya ilmu, maka orang itu kata Nabi sudah dimudahkan Allah jalan menuju kepada surga. Maka itu kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, laisa ba'dal fara'id afdal min talabil ilmi. Tidak ada pekerjaan yang lebih baik setelah perintah fardu dibanding hadir di majelis ilmu. Maka itu kata Imam Sufyan bin Uyainah, lam yu'ta ahadun ba'dan nubuwah syai'an abdan minal ilmi wal fiqhi. Tidak ada seseorang hamba yang diberi Allah yang lebih utama setelah pangkat para anbiya dibanding punya ilmu dan paham fikih. Maka kedudukan orang berilmu derajatnya setelah pangkat para anbiya. Maka itu orang yang punya ilmu ni kasarnya maaf kali orang yang boleh asal di ilmu. Ada kisah di Jawa Timur katanya, kejadian orang ini hendak berkorban sapi seekor orang belapan karena anak sidin banyak. Orang berhari itu berbanyakan anak, ikan belanak masak wadi, banyak anak nambah rezeki. Kami sepaadingan 15 orang, 16 dengan keguguran. Mama kami sikong juga. Bangga saya beading 15. Saya kira ulun ini banyak deh. Sekali ulun pergi ke nyampe tahu ke mana. Menurut sampai ada dan tahu. Ada di situ guru. Ku takuni, julun berapa anak guru? 18 gitu. Wah, ya pun ini kayak biji pabrik seorang. Orangnya kurus nih ya. Rupanya orang kurus ini cukup membahayakan. 18. Kalau ini orang anak ada banyak, karena prinsipnya ikan belanak masak kuning, banyak anak bisa panik. Kalau di kampung ikan belanak kepala keras, banyak anak habis beres. Anak kan sebagai hui kepala banget. Mohon beheri kita menggini kekawitan. Jadi hendak berkorban balapan sapi seekor, hendak seperanakan dalam sapi tadi. Dikiranya kawa kayak mobil, muat bertujuh kawa dikajal balapan. Datang ke rumah guru bertakun, bolehkah berkorban sapi seekor balapan? Ujar guru kata boleh, sapi seekor bertujuh aja. Amun ukuran tertinggal, guru anak sikung baik berjalan beretaan. Ada kayak kendaraan kami di akhirat berjalan beramian aja. Maras anak tertinggal. Kata guru, marah ada jadi. Diserka itu penghukumnya. Rupanya didengarkan sidin. Ada di satu kampung kiai tuha. Kiai tuha ini dipakai orang lagi. Ya nama apa aja sudah tuha itu kan dipakai lagi. Bini izin sudah tuha kan dipakai kan ya. Barang tuha, rupanya kiai ini sudah tuha kan dapat dipakai kan juga. Jadi di rumah bagian
datang ke situ bertakun, bolehkah guru kami ini berkorban sapi seekor orang belapan? Ya guru boleh hai guru di sana kan membolehkan, boleh hai di sini ada aja kaulnya yang membolehkan, senang sini mereka guru aja aku jadi berkorban aja di sini. Cuman aku hendak bertakun di sini, anak menang paling halus tu kenal kah? Halus kah? Anak kami yang paling halus tu guru halus, tapi orangnya balik aja sudah, tapi hanya balirnya halus. Kalau kau ketahui je guru, sapi itu kan ganal tinggi, anakmu halus rendah, otomatis anakmu kata kau bakal jakat naik ke sapi itu, karena sapinya tinggi. Ai je guru jangan tertinggal anakku, aku ada usul je guru supaya anakmu jangan tertinggal. Ikan bukan kambing sikong, agen kejejakan anakmu bakal jakat ke atas begitu. Masuk pikirannya. Berkorban sapi sikong, kambing sikong belapan boleh, siapa bilang kada boleh? Jangankan sapi sikong belapan, sapi sikong 10 orang mungkin boleh, asal tambah kambing 3, 20 mungkin boleh, tambah kambing 13. Ini namanya kiai berpolitik namanya. Jadi kalau kiai masuk politik ada masalah, asalkan aja pakainya. Tapi kalau pada ilmu makali orang dasar bodoh makali. Ada kisah kawan ulun nang berkisah ini matian orang muda. Orang ini berkayuh perahu jungkung, tetamu unjun hanyut itu kan pakai tantaran paring bulu, dibawa oleh ikan tuh kapung sidin, angkat tantarannya tuh, diangkat. Cerita kawan ulun tuh ikan tapak ada kurang 5 kilo, badatnya masuk ke perahu jungkung, bingung diapai ikan tapak nih, hendak dibesaki. Ini kan unjun orang, hendak membulikakan kemana? Membulikakan kada tahu siapa, ampun unjun julung ke haji atau ke haji ampun aman namanya julung. Ada dibulikakan unjun orang, dibuang sayangannya tulak ke rumah guru, tapi guru ini ilmunya kan cukup, cuma terlanjur dipanggil jadi guru. Tulak ketakon kayak apa ya guru status nikah nih. Kenapa kisahnya di sini? Kami dapat kunjung hanyut di laut, kami angkat, inilah ikannya. Ini ikan kada kurang 5 kilo. Yang kami tanyakan di sini, bolehlah kami makan ikan nih? Oh ya guru kada boleh, itu ikan orang. Tapi unjunnya hanyut guru sekalipun hanyut ya guru nang ambet uang haram hukumnya, tarik sini pada dapat jatah, tarik keluar. Itu masalahnya. Maka pelapau itu pada dapat jatah. Jadi oh ya nang membawa tadi ulun tadi guru ancaman cakap inya boleh ulun tatak 2 ikan nih, nang sebelah buntut hagin ulun, nang sebelah kepala mungkin talui hagin pian. Kalau kau hagin masak asam pedas kah? Oh di sini namun dibagi 2 kain mulo. Aku memang ada di sini sudah mau talaah kitab bab bagi. Cuman belum selesai bab tuh. Coba ikan hendak isi dijawab menghabiskan dulu. Kalau kau ada kaulnya yang membolehkan gitu. Sekali masuk ada luas keluar. Amun dibagi 2 aja halal lah adanya. Ini namanya kiai luka namanya. Begitu ada lukaan halal, dan ada lukaan haram hukumnya. Itu kan karena ada berilmu. Makanya ilmu itu membuat selamat kita. Ilmu itu ibarat rem dalam kendaraan. Maka kendaraan itu silahkan laju selajunya asal ada remnya. Maka boleh kita periksa di dialer itu semua kendaraan ada remnya. Mana ada yang ada berem? Kalau kita tolak ke dia lihat ada Honda kada berem, itu Honda kada imbah belum. Kalau nya siap pasti ada remnya. Silahkanlah berjalan di tikungan tajam tapi rem ada. Silahkanlah laju tapi ada remnya. Maka di sini majelis dibuatkan untuk memperbaiki rem dalam kehidupan. Dibekali ilmu, karena kalau kada berilmu kali. Orang Kalimantan Pangkalambun berkisah. Orang kada berilmu ulak ke masjid karena saya bini juga. Oh jangan bini kamu ke masjid
subhanallah nambah ikam bilang dari masjid hawas aja ikam ada masak akan jeneng bini rupanya tawani bini pada laki bagus tuh tahu wani bini pada laki ini jadi mengkuliah ke masjid terpaksa berduyur orang ini berdua memiruai nang seikong iham nang seikong ibad nah jadi dia ibad ikam haji hamai kalau kamu masjid aku hendak tulak ke lain tulakai iham tadi duduk di hadapan masjid. Nah, sekalinya begitu imbah azan naik khatib membawa buku catatan menggawir sebelah iham nanti. Kenapa jadi kita sebelum sembahyang di absen dahulu? Katanya orang bunga ini kan juga. Orang baca khutbah kadang-kadang absen. Sekalinya uji khatib alhamdulillah. Pendengarannya iham adalah berdiri ada aku orangnya di sini bingung orang kenapa berdiri sekarangnya sudah tak habis ibadallah pendengarnya ibad adalah ini izin jangan ditentang kenali menghadapi ilmu makanya ilmu itu penyelamat amal amun beramal kada berilmu payah ada kisah orang ibah kawin ini hendak bermalam di rumah mintuhaan dikira nang minanto mintuhani penyembelihan pada asli kada dikira mintuha minanto ni asli penyembelihan rupanya kada juga cuman saling menyangka baik subuh pertama berdahuluan bangun terdahulu minanto bangun Minanto kan sebelum tulak ke rumah mintuha sudah membuka buku panduan azan tentang sembahyang. Cuman kada ingat subuh itu berapa rakaat. Jadi begitu berwudu tadi azan nih Allahu Akbar 2 kali. Ya sih itu panduannya. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Wajah mintuha hebat minanto sanggup menyingkat azan ancapai wudu nang minanto takbir mintuha menggawil di belakang tanda ikut beimam nang minanto merasa mintuha di belakang ada membaca Fatihah belagu habis-habisan nang mintuha kada mau kalah amin belagu juga asik belagu-laguan sembahyang talimpuah orang sembahyang subuh 2 rakaat bantai 3 sudah imbas sembahyang mintuha menggawil pujian mintuha kenapa nak ikam maka 3 sembahyang subuh bepaling nang minanto memangnya jebah di kampung ini berapa pasiran sembahyang subuh ada di pasaran orang pujian nang abah orang pasaran 2 juga kenapa ikam 3 gampang aja bahaya karena subuh ini kita sudah terlanjur 3 berarti subuh esok kita serakaat aja lagi mana bisa sembahyang nang del itu karena kada ilmu maka itu kita boleh selesai kitab tapi menuntut ilmu kada boleh selesai masa remaja boleh selesai tapi menuntut ilmu sampai ke Tuhan tidak boleh selesai satu. Yang kedua, pondok boleh selesai, kelas boleh selesai, tapi hubungan murid dengan guru kada boleh selesai sampai wafat. Ini ketua tadi, sampai meninggal guru kita masih tersambat. Apa ini kada ingat kah? Apa kayak apa? Kada tahu. Saking meletakkan guru di hati itu. Seakan-akan abah kita masih hidup, seakan-akan karena kita kada pernah melepaskan guru dalam hati. Kada boleh hubungan murid dengan guru selesai, kada boleh. Sealim apapun kita, sehebat apapun kita, kada boleh murid melepas hubungan dengan gurunya. Makanya beliau wafat, gambar sidin dipasang. Ulun sebenarnya miti gambar ni kada hendak lucu lagi ulun. Kaganangan ulun kaganangan dia aja. Cuman tanah kata palicok ulang bersurah tadi. Padahal ulun tadi hendak serius zaman. Tapi ini pangketawaan jadi ngalih aku ada salahnya. Karena ayah tu serius saja sih Din.
Sampai wafat kita kada boleh melepas hubungan. Ujar Nabi, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya paman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Muliakan ulama, maka bahwasanya mereka ulama itu pewaris para nabi. Saya terbaca dalam kitab Nasaihul Ibad, ulama pewaris nabi itu apabila sidin ada, kita memandang hati nyaman. Makanya sampai beliau wafat, gambarnya aja dipandang nyaman deh. Kalau gambar sidin ada di rumah kita kada wani kan baju gambar menerai, itu namanya ulama warasatul anbiya. Maka di mana-mana ayahnya ada gambar. Di rumah-rumah siapa ada gambar. Ulun melihat di rumah kekawanan ada tak gambar berdua. Iya. Berarti kita ini kita masuk warasatul anbiya. Orang warasatul anbiya itu kalau sidin bercakap langsung menular barakah. Ayah tuh, ada orang Singapura datang, kan halaman pondok tuh kan masih lubak-lubak. Dibawa ke jalan ulun yang nonton ayah. Ayah bilang sama Ustadz Umar Maulana Singapura, ini lubak di apa ya? Nanti kami tutup Sidin. Kesian kekanakan anak main-main. Cuman kami mau nutup dengan sabut, nanti disusun. Ujar orang Singapura, jangan dengan sabut ya, dengan tanah kuning saja. Kata ayah, maulah kami menutup dengan tanah kuning, tapi duitnya belum ada. Kata orang Singapura, ayah tidak usah pikirkan duitnya. Nanti kita hitung berapa mobil yang diperlukan. Jangan salah, 75 mobil, kita tutup lubak itu semuanya. Itu namanya ulama warasatul anbiya. Ulun berulah majelis, Pak Haji Marianto membantu. Jadi ada kawan ulun sugih, ulun bawa ke situ, ada lubak-lubak. Jadi ancaman lubaknya hendak tutup on sabut. Jadi kawan itu bagus ya, setai. Wah, aja aku Malaysia. Berarti ulun ini kada warasatul anbiya belum. Bercakap tuh lumbus. Kalau ayah bercakap menularkan barakah. Ulun bulik dari Pekalongan tahun 95. Biar kita jangan melepas hubungan guru dengan murid. Sampai ke mati kita tidak boleh melepas. Sampai ke akhirat kita tidak boleh melepas. Hubungan guru tetap berikat. Jadi ulun dipanggil Sidin. Ujar Sidin, ikam gini ajar di pesantren Parit Gumpung. Ulun menjawab dengan ayah, ulun kada bisa membaca kitab ganal. Ingat masih jawaban ulun. Berterus terang berdulu daripada disuruhin baca ihya kena kababang kepada berdulu. Ujar Sidin, kitab kada ganal. Ayuha injam sepida kita ke pondok. Saya ikut cakap Sidin. Karena saya sebelum bulik ke Kuala Tungkal, Habib Lutfi sudah bilang sama saya, melihat gambar ayah itu dipegang Sidin, dipandang Sidin. Oh ya Habib Lutfi, haza min awliyaillah. Saya yakin cakap Habib Lutfi bahwa ayah ini bahagian daripada kekasih Allah. Ulun turuti, tolak ke pondok, yakin ulun. Karena ulama warasatul anbiya kalau bercakap mesti menularkan barakah. Itulah santri waktu itu baru jumlahnya 34 orang. Sebenarnya pernah ramai, cuman guru nyampe ampihan di muridnya. Tinggal 34 orang. Kelas 2 sanawiyah paling tinggi rombongan Ustadz Anwar Al-Debili. Kelas 1 sanawiyah rombongan Ustadz Husnaini. Kelas istijat tuh orang itu Ustadz Ismail dengan Ustadz Saleh Ading Ustadz Ainani, itu kelasannya Ustadz Yasaya sekelas 34 orang. Tapi tadi dulu ulun badinya di pondok tuh. Sekalinya 34 orang, ulun disuruh ayah mengajar di kelas 1 sanawiyah nahu matan jurumiyah nang berterjemah. Ulun bacakan kada ulun terangkan. Tengangak santri Omon satu Husnaini Ahmad Berkati tenganga, Amin Sungai Geber tenganga. Nya kada wani bertanya, mungkin dia bingung kenapa guru pada menerangkan.
Macam mana pun nerangakan, aku aja ada paham. Tapi cakap ayah ini membujurani. Hari Selasa gerhana matahari, hari Rabu ada kunjungan. Orang hendak melihat kemampuan santri membaca kitab kayak apa. Ditampilkan waktu itu namanya Erwin, diganti ayah namanya Muhammad Kuswin. Sekelas dengan Ustadz Anwar Adebili, orangnya halus. Suruh membaca kitab I'anah jilid 2, orang yang nunjuk halamannya. Kuitihi kada beberis, menceracap membaca. Mah, ya pun nangin dilajari. Ini sama dengan ikan cimpakul melajari buaya bakunyong. Jelas saya lagi buaya bakunyong. Bingung saya, bingung yang ngetes. Pikir yang ngetes ini baru muridnya hebat begini, bagaimana guru nang di sampingnya? Nah, itulah manangan jadi guru nih. Walau tabungol pada murid tetap hebat guru. Nah. Tapi alhamdulillah, cakap ayah menularkan barakah. Sampai kelas 3 aliyah saya bisa mengajarkan kepada santri. Walau kada alim tapi bisa baca kitab. Itu namanya ulama warasatul anbiya. Bercakap apabila kita turuti andak sidin di hati, menularkan barakah. Jadi ulun ditelepon sidin pulang. Pepagian ujar ayah, Ika menggantikan aku ceramah di Parit Arman. Awan Ustadz Hakim pengasuh nang sekarang. Tolak naik kami berdua diambil orang pakai Honda. Jam 6 ambilinya deh. Orang rajinan banget kayak orang anak kabun. Sampai ke situ jam 7 kurang 15. Rupanya yang ngeluarkan dekat benih. Langsung nyelamat makanan. Jam 7:30 orang akannya tikar pandan. Anda kiti bental suruhnya guringan kami berlebihan naik sekali aku bangun bebelang belakang belang tikar pandan dikit di belakang. Jam 9 ku jangok di lelungkang orang hanya mandian bibinian mandi tapi kedede pulang dong mau japung ini nang ceramah ini ulun kada bisa ceramah karena ayah menyuruh berangkat ulun. Setiap kali orang minta ceramah saya telepon ayah, dipinta di Pangkaduri kayak apa ya berangkat uji sidin. Ulun gak bisa ceramah, tapi karena ayah menyuruh ulun ceramah, ulun turuti, alhamdulillah sampai ke Tenggilan, sampai ke Guntung, sampai ke Jambi, malam semalam di Tebu, di Bulian, bahkan sampai menyeberang pulau ke Kalimantan. Itu karena cakap sidin dituruti nular barakah. Makanya hubungan murid awan guru kada boleh putus. Karena kita mandak guru kemana-mana, maka kita di mana-mana bersama guru. Nyaman hidup. Ulun sampai ke Kalimantan tuh. Kalau nurut perhitungan, hendak bertemu Tuan Guru Bakit itu payah. Tapi beliau menjadwalkan sehari semalam kada boleh dipasang jadwal di lain. Pengacaranya bilang harus di rumah Tuan Guru mengawani sidin pengajian. Saya bertemu sebelum asar, dipanggil sidin. Saya sedang makan di rumah sebelah, datang utusan Guru Bakit menunggu keluar makanan tuh daripada kau kalulunan atau kehabisakan kau tinggalkan. Karena saya waktu ayah kalau sidin menelpon apa gawianku kau tinggalkan, ada kau teruskan. Saya langsung ketemu ayah. Begitu utusan datang, Tuan Guru menunggu, langsung kau tinggalkan, basuh tangan, nang dimuntung keluar pakai tisu, nginum, langsung berjalan aku. Masuk ke dalam tawaduknya Tuan Guru Bakit itu luar biasa. Kan banyak hubungan. Ulun sudah parah kawan sidin, tinggal hendak berdungkul bersalaman, ngapa sidin makamitih terkajut sidin, berdiri sidin, kada boleh saya duduk bersalaman dengan sidin. Sidin yang berdiri tawaduknya luar biasa. Karena saya kada melepas guru ke sana, di hati saya ada guru. Sudah itu azan asar, ujar sidin, guru istirahat kamar hadapan, sidin belakang. Maghrib jam 7 beliau keluar ke pengajian 10.000 ada yang hadir. Dari jam 4 hingga asar sudah penuh majelis sidin. Keluarnya sidin kada mau keluar, belum saya keluar kamar.
baru disertakan saya keluar awan sidin. Sebelum pengajian ada di hadapan ruang khusus para habaib, para kiai. Kemudian sidin ada lagi kamar khusus. Itu tempat duduk betilam dua, Agin sidin dengan saya dalam. Ada ajudan sidin mengawani main minum, kami makan buah-buahan menghadang azan. Azan sembahyang sunat situ kedua. Imbah tu kamat hanya sembahyangan. Sidin jadi imam ulun di belakang. Imbah sembahyang bawa lagi masuk ke ruang pribadi, makan kulak pulang. Maka parut nyaman banget makan kulak lama, kulak ubi nang abang-abang. Kemudian imbah tu hanya pengajian. Imbah pengajian bawa lagi masuk ke ruang pribadi, makan nasi goreng pulang. Pada saya kurang suka nasi goreng, tapi karena dengan guru suka terus. Parut lapar juga. Hampir habis aku makan. Jam 10 berangkat menuju ke rumah sidin, dikawal lagi. Sidin menghadapi tamu yang banyak, ulun langsung masuk kamar, kada dibolehkan, harus mendampingi sidin pulang. Dari jam 10.15 sampai jam 12.15. Kemudian jam 12.30 beliau pulang ke Brabai. Beliau tetap pesan jangan bermalam ke lain, harus nginap di sini. Jam 8 saya guru meninggalkan tempat. Itu berkah hubungan murid dengan guru, jangan pernah putus, nanti ketularan barakah. Guru jangan pernah dilupakan. Datang ayah ke pondok Betungkat. Kan dulu santri termasuk kami, kalau anak sarapan ke Pelet Gumpung kan lintas itu, orang laju-laju berunda. Santri kalau keluar kadang berjurut kayak itik kesiangan, tersinggul orang. Jadi kata ayah, kau cari keluarga di pasar, suruh ulah kue, kau yang berjualan. Kau carilah kakak, ulah kue. Pepagian datang abangku membawa kue sekardus Suparmi pakai sepeda. Saya kira kuenya berkelas, sekalinya kue cakuduk. Kue cakuduk itu kan pisang buah. Pisang nang kada kawa di sana, kada kawa di jerang, linat deh. Ditumbuk pakai tapung di sana, jadi cangkuduk. Tapi kira saya, orang segagah saya, nang dijual cangkuduk, apa kata dunia? Dunia aja bingung. Kalau minyak kue gambung kan kue berkelas. Kue gambung itu kan kue paling jago. Diapain aja kue gambung itu tetap gambung. Jajak kue gambung tuh remik jadi lipeng tetap gambung. Dicalap ke banyu lanah tetap gambung. Sekali gambung tetap gambung. Tapi karena sidin menyuruh berjualan ulun, berjual bubur kacang campur pisang, duitnya dikumpulkan. Saya ke rumah sidin suatu saat pakai kopiah hirang, ditelepon sidin, jangan kopiah hirang tapi kopiah putih. Semenjak itu kok ada pakai kopiah hirang lagi. Hitungan tahun 2005 bisa kami berangkat haji suami istri, berkabun kada beisi tapi bisa berangkat haji hasil menjual bubur. Jadi kalau ada di Pelet Indosiar, Haji Sulam berangkat haji berjual bubur, itu sungguh menyinggung perasaan saya. Bukan Haji Sulam, saya sebenarnya cuman sutradara kada ngerti. Kalau dia ngerti, aku yang main film tuh. Kalau aku main film di hadapan cerman sini, aku sibuk syuting di Jakarta cuman yang tahu. Makanya kelas boleh selesai, mondok boleh selesai, ikatan murid dengan guru kada boleh selesai kalau hidup hendak nyaman. Yang ketiga, bulan Maulid boleh selesai, tapi mengharap berkah daripada mengagungkan Nabi kada boleh selesai. Ini sudah malam kelima, silahkan bulan selesai, tapi mengagungkan Rasulullah tidak boleh selesai. Karena kata sahabat Ali karamallahu wajhah, man azzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mengagungkan akan kelahiran Nabi, kada pernah selesai dia mengagungkan kelahiran Nabi, dan dia menjadi sebab dibacakan cerita kelahiran Nabi, maka orang nang memperingati nang menjadi sebab tidak keluar meninggalkan alam dunia kecuali membawa iman dan masuk surga tanpa hisab. Kita nih kalau hendak masuk surga tanpa hisab,
langsung tipis harapan, amal pas-pasan, menyambat orang banyak banget, terbanyak nyambat orang pada bertasbih. Kadang nang diceritakan keburukan orang tuh kadang mesti juga madahkan orang penyarikan. Pada orang tuh cocok kayak penyarikan, tangannya tak apik. Ada orang Banjar, cerita orang Banjar juga. Orang Banjar numpang mobil orang kita Jawa. Rupanya di jalan mobil tuh liar. Di orang Banjar ai kang, ya kenapa mobil pian ni maka liar? Oh dia kakang, bannya mungkin Arab copot. Bannya nak acul lo kau di sini. Ai kang, dia bemendakan mulu. Turunan, berarti harap ai kakang tadi bawa mobil. Jadi orang Banjar kayak kakang, copotkah bannya? Boten. Han ya kawannya bebutan. Rame bebutan orang. Tak kapek tangan sidin sarik sidin. Sekali sudah beranaan di atas, ini kita keluar belum kesakitan. Sudah kekang juga. Dung. Han ya turunan bulan kita suruhnya mendorong. Dorong tulang. 2 kali tak kapek tangan kawan. Wajar ya sidin sarik. Lalu nintunang kita ceritakan. Makanya kita nih kalau menceritakan keburukan orang, belum tentu orang itu buruk. Mungkin kita yang tersalah. Makanya kadang-kadang cerita tuh ada cocok dengan kenyataan. Tapi kita nih kadang suka menyambung cerita nang ada baik. Orang kalau sudah tak bisa nyambeti orang, jangankan orang, penceramah mungkin sambetinya. Kaliwat lakas penceramah ini datang, ya. Belum mulai acara dia datang, paling anak numpang sarapan untuk aja. Salah juga. Lambat datang, ya, mantang-mantang laris. Datang terlambat terus. Ini sesalah dia nyambut aku di belakang tadi. Kami terlambat, kami makanan. Makan ikan sop hayang pulang sop ikan dengan undang cikan. Nyamannya minta ampun. Wajar ya, kami terlambat. Jadi kita ini kalau sudah tak bisa nyambati orang, nyanyak menyambati keburukan orang. Padahal kadang awak kada lebih baik daripada orang. Nang disambati panau orang, awak berkurang. Kan parah lagi. Jangan kita merasa lebih hebat dari orang. Orang nang suka nyambati keburukan orang, ia tu merasa ia lebih suci daripada itu orang. Kemudian merasa lebih jeli, kayak apa nyambati orang. Kita kalau hendak masuk surga dihisap berat, supaya kita jangan dihisap, agungkan kelahiran Rasulullah. Iman dipertahankan Allah, karena iman nih uji malaikat Jibril akhir zaman bakal diambil. Kan Nabi ini sakit, begitu Nabi sakit kuat, malaikat Jibril datang mengunjungi Nabi. Nabi sedih, bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apakah engkau masih mau turun ke muka bumi setelah aku ada? Hal tanzilu ilal ardi min ba'di. Adakah engkau masih lagi turun ke bumi setelah aku ada? Ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, sa'anzilu ilal ardi asra marrat li arba'al jawahira minal ardi. Aku ya malaikat Jibril akan turun ke muka bumi setelah engkau tiada 10 kali bulik untuk mengambil mutiara-mutiara yang berharga di muka bumi. Nang pertama gisidin sa'anzilu ilal ardi li arfa al barakah minal ardi. Aku turun ke muka bumi nang pertama mengambil berkah hidup dari muka bumi, sehingga akhir zaman hidup kita sudah kurang barakah. Belum tuha penyakit tumpang tindih. Ini ada pulang di berita kekanakan karena penyakit gagal ginjal. Kekanak itu kan penyakit orang tua gitu. Tapi dipakai kekanak. Kawan saya, anak keponakannya umur 12 tahun, tensinya 250. Ada lagi yang satu kawan saya juga dibawa ke rumah sakit kurus kekanak kelas 6 SD, kadar gula 400 lebih. Maka dilarang minum es kada mau. Ya Allah, berapa kali berawat di rumah sakit pingsan dia berapa kali. Itu kan penyakit orang tua.
tapi dipakai hanya kekanakan sudah. Makanya hidup kurang berangkat. Kadang belum tuha penyakit tumpang tindih. Dokter bingung nang mana nang obati nang orang nih. Obati reumatik kena asam urat. Obati asam urat naik tensi. Obati tensi kena jantung. Obati jantung naik kolesterol. Obati baik-baik duitnya ada cukup. Sawit murah, beres mahal. Ada diobati mati karena ketahuan. Jadi sekarang ini penyakit banyak datang. Katanya akhir zaman karena 99 macam penyakit yang mengintai kita. Tapi kesemuanya karena penyakit yang paling merata itu katanya nanti penyakit sensitif mudah tersinggung. Kalau tersinggung dia ngangkat nanti, nuntut dia. Kenapa? Sebab karena kata malaikat Jibril, nanti aku turun lagi yang kedua, sa'anzilu ilal ardi li arfa'al mahabbah li qulubil khalaik. Aku tarik sifat bersayang-sayangan di hati sesama kita. Maka sedikit ada masalah dituntut orang kita. Kenapa? Sifat bersayangan berkurang. Maka jauh-jauh hari Nabi bersabda, Abdalul a'mal ba'dal iman at-tawaddud bainan nas. Kalau hendak selamat hidup setelah beriman, kita sama kita tetap hidup bersayang-sayangan. Majlis taklim inilah untuk satu-satunya jalan antara lain menjalin untuk kita hidup bersayang-sayangan, jangan bermarah-marahan. Kemudian yang ketiga, kata malaikat Jibril, sa'anzilu ilal ardi li'arfa'a syafaqah. Saya turun lagi ke muka bumi yang ketiga, mengikis bersesayangan sama sanak pemilik. Makanya kita kadang sama sanak pemilik kurang akrab. Kadang-kadang ading beading ada nang betaguran. Nang sadih lagi minanto mintuha pada betaguran. Cucuk yang mintuha yang minanto sama karasnya sama. Dulu orang akur. Kalau pemilih kenduri seminggu sebelum acara sudah datangan. Kami di Pulau Kijang, pemerintahan mengawinkan anak. Kami seminggu datangan dah. Bedayung sampan pulang dah. Kami ading-beading belapan nang hidup. Nya 15 pang, belapan hidup. Itu panuh sampan dah. Dari Parit Selamat bedayung tujuh ke Pulau Kijang. Setengah harian besangun nasi dirantang. Lauk ikan bilis bersambal. Berantuk makanan bergantung di pohon api-api itu. Kayak ayam putung kelamukan di sampan dah. Bukannya berkumpul. Seminggu sebelum hari hanya terkumpul nang maulah apa namanya tuh dik tartal tuh parlak nang kiluan tuh itu sepupuan nang menggunting kertas layangan tuh ulah nang berbunga-bunga berumbai-umbai ha itu pemilihnya pakai benang toko tuh nang mencari waluh kami ke Sungai Yundan mencari ke Sungai Karang mencari bedayung tetamu kapal buaya berapa kali rupanya situ banyak buayanya banyak tawar bang di situ nang mencari kayu api pemilih nang masang serubung pemilih karena bila acara hanya tuh memarut nior malam tuh semalaman kada boleh guring berdua-berdua syuting kaudan rame tuh sampai ke subuh yang bersesurung idangan tuh bersambung nah tukang besuh piring bersambung jongkong naikkan ke atas karena bila sudah habis acara kada boleh bulikan isuk hanya bulikan malam ini beli hajang pulang itu malam itu kumpul berpantun kami berteka-teki kami makanya ulun banyak hafal pantun teka-teki banyak sudah habis modal belajar apa lagi sampai pagi isuk hanya bulikan ini isuk bulikan bersalaman tuh bertangisan kenapa? Karena sanak pemilih akrab. Sekarang kita kadang-kadang dang sanak berkawinan datangnya hari memakan galang sampai ke siko sandal tumit tinggi sangkingnya bergirap baju bersulam-sulam ingin tuh di depan besuk piring ingin tuh mbah makan bulik sidin mengunyor orang bahari bertajak membesuk piring dan sanang aroh bertangisan bulik mun ini apa deh aku bulik kalah ada nama tangisan gitu. Kenapa? Karena sifat bersayang-sayangan sudah berkurang. Kita ini kadang berbagi harta warisan berkelahian sebandingan. Orang bahari mana pernah berkelahi bagi harta warisan? Apa sebab? Nang dibagi deh. Biar kucing harus periduan. Ambil hak aja ke air kucing mama tu. Ada aja apa ada kucing di rumah juga. Ada pengharang sebuah kalau dibagi
bikin dua aja. Begitu diangkat tinggal buritnya, ada pada dipindahkan, nyaman kok beri kada bakal lahian. Karena akhir zaman diambil Allah bersesayangan sanad pemilih. Nang ketiga li arfa al haya li arfa as-sakawah minal almiyah. Karena diambil Allah sifat pemurah di hati orang sugih. Kalau sekarang masya alhamdulillah banyak orang sugih terbangun majelisnya begitu indah, nah berarti belum diambil Allah. Kemudian turun lagi nang kalimat li arfa as-sabra anil fukara. Diangkat Allah sifat sabar di hati orang fakir. Kadang laki sabar, bini kada sabar. Bini sabar, laki sabar, anak pulang kada sabar. Hendak bertukar HP, henduit, berduit ke dede. Jadi kita akhir zaman kena hilang sabar kefakiran. Kemudian yang ketujuh li arfa al haya minan nisa. Nanti diambil Allah sifat malu di hati wanita. Wanita pakaian kada nutup awat, kada sopan lagi. Kalau di cemilan nyaman, bibinian masih bagus pakaian. Tarai di kota. Saya transit dari Jambi ke Jakarta ke Palangkaraya dari jam 7.30 sampai jam 3 petang ya berangkat. Bulikannya saya mengambil pesawat dari Banjarmasin, transit di Jakarta jam 6.30 sampai di Jakarta, jam 12.40 baru terbang di Jambi. Saya memperhatikan pakaian bibinian bagus lelakian. Amun lelakian bajunya tangannya panjang, talim kuat nih, pegalangan talim kuat. Sekali bibinian ada nak ada bertangan bajunya, bujur berhinggap di sini nah, kayak belem. Ya aku mentah pacol nih musibah gini nih. Kipik berjalan di higa kok. Soalnya kada lewas liwat bibini hadapanku. Sekali pitihi kayak kok betang pisang hanya takuyak dari kerarasnya tuh. Melining dari bawah ke atas. Aku maitihi di mana aja kulipihan silawar orang nih. Nyep silawar bang. Sampai ke Tuhut belum tetamu. Ujung silawar lagi ke atas Tuhut belum tetamu. Sekalinya paling 2 jari wan burit hanya tetamu lipihan. Itu dipakainya. Lelakian mana? Dia pakai selawar itu di tengah orang. Tersupan lelakian. Pindah aku tempat ke kursi sebelah. Soalnya ada pulang bibini sila panggung. Parah lagi daripada non tadi. Amanah aja. Aku pindah. Setengah harian bang. Jadi banyak yang dilihat. Kilik-kilik mata kok. Pakaiannya tuh ngalih disambar. Pinggang silawarnya tuh bukan sampai ke pinggang. Tersangkut di perbatasan. Di antara Kuala Tungkal dan Tembilahan tersangkut di Kuala Inok. Duduk hadapanku tejungan ujung silawar tuh asli malining kelihatan Kuala Inok. Aku di belakang bingung juga. Hendak diitihi berdosa, ada diitihi barangnya bagus. Kali kok akhir zaman. Kemudian nak berapa deh? Aku berani nyambut lagi. Nang seterusnya, aku turun lagi ke muka bumi mengambil sifat wara dan adil di hati ulama. Sehingga kaina sifat wara diambil Allah, kurang hati-hati dengan yang subhat. Nanti turun lagi ke muka bumi diambil lagi li arfa al adla anil umara. Sifat adil kena diambil oleh Allah. Tapi bukan umara aja, kita pun akhir zaman kada adil lagi. Dengan anak kada adil, dengan kehidupan kada adil. Amun di luar kita ramah, di rumah marah-marah. Menagung bini orang lembut, menagung bini seorang hendak sari terus. Ada orang yang datang aku tahu. Nagung bini orang hendak kamar nambah, hendak kade, hati-hati mbak, jalan licin. Kalau kau terpelisit pian, enggi, terima kasih. Soalnya tuh terdangsar langsung melacong, putus tali kapal, lakas mangkat sakit kembali, mun sakit diurut bini orang. Karena bini awaknya keluar. Nah kemana tuh? Iya. Ini kakak daipang, jangan bini. Jangan lawas dia. Apa kau tarik di sini juga. Berduit daripada ada. Maka saya kubuli di sini. Tuh hati-hati. Jangan bikin tahu ya aku di sini juga. Coba. Soalnya tuh tahan hand. Sudah kepada hand. Sakit lah kok di sini. Aduh, hai. Kan awan bini seorang kasar. Awan bini orang lembut. Tapi nam bini sama juga. Mendatang lagi orang kapalinting mulakan benyo. Jangan repot mbak, gak repot kok. Sekali laki awak setengah jam duduk belum mulakan di benyo. Jangan lagi mulakan benyo nih, ulah suang di sini. Makanya kita yang adil lah. Keluar ramah, ke rumah ramah.
Kenapa kita di luar ramah, di rumah marah-marah? Itu bukan aturan dari Rasulullah. Yang terakhir, yang kedua lagi, yang kesembilan lagi. Li'arfa al-Quran minal ardi. Akhir zaman Al-Quran diambil Allah. Maka di sini nanti dibikin majelis belajar Al-Quran. Anak kita jangan sampai kehilangan Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan diambil dari muka bumi. Yang terakhir yang sangat berbahaya, kalau sudah Al-Quran tidak dijadikan pedoman lagi, maka yang terakhir ya malaikat Jibril, kiamat sudah dekat. Li'arfa'al iman minal ardi, akan saya tarik iman dari muka bumi. Maka itu kita mengagungkan kelahiran Rasulullah. Jangan pernah selesai, karena ini satu-satunya jalan antara lain untuk mendapatkan kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita haturkan kepada orang mudah-mudahan yang dia sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, yakni doa, ada dua undangan. Yang pertama yakni undangan takbir akbar Sultan Muawiyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang insyaallah akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Baqir.